Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah maba'ad. Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul ujma kelak di yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Rizky Ruskandi selaku pemegang mata pelajaran BTIK dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Dijerat Pasal Karet Undang-Undang ITE. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelas 12 MIPA 3, kelompok 3 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Muhammad Zaki Faizatuddin, namun berhalangan untuk presentasi. Yang kedua ada Rizky Halvino, namun berhalangan untuk presentasi. Yang ketiga ada Nikita Damayanti sebagai narasumber. Yang keempat ada Diva Nur Awalia Saputri sebagai narasumber. Yang kelima saya sendiri, Rika Puspita sebagai pembawa acara sekaligus narasumber. Dan yang keenam ada Zahwa Aurelia, namun berhalangan untuk presentasi. Nah, selanjutnya untuk penjabaran materi saya serahkan kepada para narasumber. Kepada para narasumber, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diva Nur Awalia Saputri. Jadi apa sih UU ITE? UU ITE merupakan singkatan dari Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertujuan untuk mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Kemudian, pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Jadi, hal yang melatar belakangi terbentuknya UU ITE yaitu: pertama, banyaknya orang-orang yang melakukan bully. Kedua, kekerasan terjadi di mana-mana. Ketiga, maraknya perjudian di negara Indonesia. Pasal-pasal yang terdapat dalam UU ITE yang sering digunakan para pelapor yaitu: 1. Pasal 27 ayat 5 UU ITE Dedarmasi Kebencian. 2. Pasal 28 ayat 2 kebencian. 3. Pasal 27 ayat 1 pornografi dengan pasal 27 ayat 5. Perkenalkan, nama saya Rika Puspita. Selanjutnya, dampak positif dari Undang-Undang ITE. Yang pertama, dapat meminimalisir terjadinya kekerasan seksual. Yang kedua, dapat mencegah terjadinya bullying. Yang ketiga, dapat menertibkan para pengguna media sosial. Namun, di balik semua itu, ternyata Undang-Undang ITE dapat mencegah kemampuan berekspresi seseorang. Nah, selanjutnya, perkembangan Undang-Undang ITE. Menurut penelitian BEM UI tahun 2021, contoh kasus pasal-pasal karet Undang-Undang ITE. Yang pertama ada Dandi Laksono, ditangkap polisi pada 26 September 2020 karena ujaran kebencian. Yang kedua ada Rapio Patra, ditangkap polisi pada 23 April 2020 karena diduga melakukan provokasi. Yang ketiga ada Muhammad Asrul, ditahan karena menulis berita korupsi pada 17 Desember 2019. Selanjutnya, medium yang digunakan para terlapor. Ternyata presentasinya lebih banyak pada media sosial jenis Facebook sebesar 50%.
kedudukan yang tinggi di masyarakat, sehingga mereka memiliki kekuasaan lebih untuk menggunakan pasal-pasal karet tersebut. Contohnya seperti pejabat pemerintah, aparat, dan juga para pengusaha. Saya Nikita Damayanti. Karena banyaknya masalah yang ditimbulkan UU ITE, akhirnya Presiden memutuskan untuk mengajukan revisi kepada anggota DPR. Beliau mengatakan, kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini. Sehingga hasil dari UU tersebut yaitu: pertama, revisi sanksi pidana tentang pencemaran nama baik. Revisi UU ITE pasal ayat 45 ayat 3 maksimal 4 tahun penjara dan denda maksimal Rp 750 juta. UU ITE lama maksimal 6 tahun penjara dan benda maksimal Rp 1 miliar. Implikasi: penahanan tidak dapat dilakukan sampai ada putusan tetap dari pengadilan. 2. Revisi sanksi pidana ancaman kekerasan. Revisi UU ITE pasal 45B maksimal 4 tahun penjara dan denda maksimal Rp 750 juta. UU ITE lama maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp 2 miliar. Implikasi: penahanan tidak dapat dilakukan sampai ada putusan tetap dari pengadilan. 3. Ketentuan baru hak untuk dilupakan. Seseorang yang telah menyelesaikan sebuah masalah di masa lalu atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan berhak untuk mengajukan penghapusan terkait informasi salah satu yang telah beredar di internet. Revisi UU ITE pasal 26. 4. Pencegahan penyebarluasan situs yang melanggar hukum karena bermuatan pornografi, sara, terorisme, hingga pencemaran nama baik, pasal 40 ayat 2A. 5. Penyadapan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Revisi UU ITE pasal 31 ayat 4 UU lama diatur dengan peraturan pemerintah. Kesimpulannya yaitu UU ITE sangat penting untuk dipelajari dan diterapkan karena UU ITE yang dapat menjaga keamanan dari kejahatan di media sosial. Semua itu dirancanakan untuk menjaga ketertiban masyarakat dalam menggunakan media sosial. Maka dari itu, gunakanlah hukum ini dengan sebenar-benarnya. Sumber informasi yang kami dapat dari Google, YouTube. Ini merupakan salah satu link YouTube dan Google yang kami gunakan. Alhamdulillah, sesi presentasi telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada para narasumber yang telah memaparkan materinya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.